Aku yang akan hilang bersama angin. Disapa debur ombak yang tak bersahabat dengan ingin. Nanti, bila waktunya, langit memanggilmu pulang. Jadi bukan cuma kehilangan, tapi juga soal relationship, soal persahabatan. Di sini kita bisa lihat, ya kadang jodoh kita itu bisa jadi jodoh orang yang paling dekat. Kadang kita bisa jadi jodoh sama sahabat kita. Kita bisa jadi jodoh sama nggak tahu siapapun itu gitu. Jadi menurut aku film ini tuh banyak banget yang bisa relate gitu, karena bukan cuma kehilangan, tapi ada relationship di situ, ada friendship di situ, ada keluarga di situ. Gimana zaman sekarang aku suka banyak menerima keluhan anak zaman sekarang tuh susah ngomong sama orang tua. Iya, setuju. Karena gapnya terlalu, maksudnya gap teknologi sekarang, sosmed apa segala macam terlalu jauh sama orang tua yang dulu nggak ada sosmed gitu. Jadi cara ngedidiknya juga beda kan. Nah di sini juga ada gitu keluarganya. Gimana anak tuh susah ngomong sama orang tua dianggap susah ngerti, padahal emang komunikasinya aja yang nggak cocok. Waktunya, langit memanggilmu pulang. Jangan kau risau, aku bersamamu dan akan terus bersamamu. Kita yang akan berlari-lari pada keabadian, berlari-lari menuju kebahagiaan yang kekal. Menurut aku setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan, gak harus kehilangan karena ditinggal meninggal gitu ya. Pisah sama pasangan, peliharaannya tiba-tiba mati gitu. Atau kenapa, pasti pernah merasakan kehilangan kesempatan. Pasti banyak yang pernah merasakan itu gitu. Tapi gak banyak orang yang tahu cara menghadapinya gimana. Termasuk juga aku gitu. Aku merasakan kehilangan berkali-kali gitu. Kehilangan opa aku, tante aku, kehilangan mantan pacar, ditinggal nikah gitu. Tapi nggak tahu cara ngadepinnya gimana gitu. Iya. Kayak Nggak usah siapanya, Mai. maksudnya tiba-tiba dia hilang aja dari hidup kita. Habis itu kita dipaksa untuk melanjutkan hidup tanpa sosok tersebut kan gitu. Nah, menurut aku pas aku baca skripnya di film ini tuh kita kayak diajarin gimana sih menghadapi kehilangan gitu. Bagaimana melanjutkan hidup setelah kita mengalami kehilangan. Karena ada banyak orang yang kayak denial aja, oh ditinggal, ya udah it's okay, kita harus move on, life must go on. Tapi itu cuma di kata-kata doang. Sebenarnya mungkin dia belum ikhlas. Karena menurut aku manusia nggak ada yang bisa 100% rela, nggak ada yang bisa 100% ikhlas. Pasti ada 1% atau 0,00-nya itu berpikir coba aja gini ya, coba aja gini ya. Nah menurut aku itu relate sama semua orang. Gen Z pasti pernah merasakan itu gitu. Siapapun pernah merasakan itu, termasuk aku dan para kes yang lain juga. Terus di soal relationship gitu, mungkin kalau kita ngomongin relationship, orang putus pasti digambarkan di film ya karena dosa-dosa besar gitu ya, selingkuh atau apa. Tapi sebenarnya masalah kecil yang dipupuk terus sampai bertahun-tahun itu juga bisa menjadi alasan kita berpisah sama pasangan. Itu juga yang digambarkan di film ini gitu. Bagaimana Ed sama Dita itu nggak ada masalah, bahagia banget, bisa dilihat di trailer mereka lucu banget, pacarannya saling melengkapi. Tapi ada sesuatu masalah yang sebenarnya nggak kelihatan kalau dilihat dari permukaan gitu. Tapi ternyata itu masih dirasakan sama Dita, dirasakan sama Ed, cuma mereka nggak berkomunikasi dan akhirnya itu jadi momok permasalahan untuk mereka berantem. Nah itu yang pengen kita bahas gitu. Mungkin juga couple-couple yang nanti nonton film ini bakalan kayak, oh gue lagi itu gitu. Kita yang akan berlari-lari pada keabadian, berlari-lari menuju kebahagiaan yang kekal. Aku, kamu, kita berdua saja. Saya menjadi seperti itu ya, nangis banget gitu. Dan itu juga udah sangat berusaha di tone down banget padahal nangisnya, karena karakter Dita itu bukan tipe orang yang gampang meledak-meledak dalam mengeluarkan emosi. Jadi ada beberapa adegan juga yang sama Umay, please tahan, air matanya harus keluar, oke? Tahan gitu. Tapi saya cuma bisa berhasil menahan 5 detik aja. Habis itu nggak kuat gitu, air matanya pecah dan karena emosinya luar biasa. Jadi itu sih sebenarnya niatnya, kita ingin ngasih lihat ke penonton dan semoga penonton yang nonton juga bisa merelakan atau bisa membantu mereka sembuh dari proses kehilangan yang mereka lewati gitu. Itu efek dari nonton ya, tapi pas kita buat sih kita nggak ada niat sama sekali pokoknya ini film harus nangis, pokoknya ini film harus sedih. Enggak, karena yang kita fokusin di sini adalah isunya sih. Kita pengen ngangkat isu yang memang relate sama
keseharian kita sama hidup kita, yaitu adalah isu kehilangan, merelakan, punya kesempatan kedua, dan juga isu yang terjadi di dalam hubungan gitu. Gimana hubungan yang udah lama atau hubungan itu berakhir, kadang berakhir bukan karena dosa besar aja, kayak bukan karena selingkuh aja kita bisa putus, tapi karena beda visi, mengedepankan ego masing-masing, itu kita juga bisa pisah dan kehilangan seseorang. Jadi kita tuh pengen angkat itu gitu. Yang juga kita mau memperlihatkan bahwa pertumbuhan teknologi zaman sekarang itu bisa membuat kita mencapai apa yang selama ini kita rasa nggak bisa gitu. Kita bisa melihat orang yang mungkin udah nggak ada di hidup kita, tapi lewat teknologi kita bisa gitu. Kebetulan juga salah satu brand ternama launching juga gitu. Pas kita mau launching trailer, kebetulan mereka juga launching gitu ya. Terus kemarin ada konser juga. Iya, ada konser juga konsernya almarhum Glenn Fredly, di mana konsernya pakai hologram gitu ya, kayak pakai AI gitu. Jadi kita masih bisa ada di memori yang mungkin udah hilang, tapi bisa dibangkitkan lagi sama teknologi gitu. Kamu, kita, berdua saja. Jen atau yang di sini yang Udah enggak. mungkin banyak di sini netizen atau wartawan yang mempertanyakan kenapa harus Prilly lagi, apa emang nggak ada pemain atau emang biar Prilly ada kerjaan. Jawabannya adalah Prilly udah banyak kerjaan di luar PH-nya sendiri, itu satu. Ya. Yang kedua, buat saya sendiri ya, ini subjektivitas saya. Kalau nggak setuju pun nggak masalah. Ya. Subjektivitas saya adalah susah buat saya nyari pemain dengan skill set acting seperti Prilly. Range-nya, bagaimana cara dia mendeliver perasaannya gitu. Karena banyak aktor bagus, aktris bagus di umurannya Prilly, di aktris perempuan juga banyak banget. Tapi buat saya yang bisa mainin Dita dengan sehebat ini ya Prilly. Di luar saya temenan deket sama Prilly, Prilly partner kerja saya gitu. Tapi ya emang dia yang cocok untuk meranin Dita. Padahal di awal bukan dari tiga potential cast yang saya pilih untuk jadi Dita tuh nggak ada nama Prilly sama sekali. Di awalnya nggak ada nama Prilly. Sampai akhirnya ketemunya akhirnya Prilly lagi. Diawali oleh pertanyaan gimana kalau suatu saat nanti kita bisa berkomunikasi lagi sama mereka yang sudah tiada mungkin, atau sama siapapun yang kita mau. Misal kita ngefans sama aktor Hollywood, kita bisa pakai avatarnya untuk kita berdiskusi, untuk kita ngobrol gitu. Mulai dari pertanyaan itu sampai akhirnya jadi cerita ini, cerita yang mungkin garis besarnya adalah kehilangan kali ya. Ya itulah akhirnya sampai setelah muncul pertanyaan bagaimana jika kita bisa berkoneksi dengan siapapun yang kita mau di waktu kapanpun kita inginkan gitu. Nyambung terhadap konsepsi kehilangan ini, gimana kalau misalkan orang yang kita pilih adalah orang yang udah tiada di hidup kita, entah itu misalkan orang tua atau pasangan atau kakek atau nenek, siapapun itu kita bisa memilih, kita memiliki kehendak. Karena kan mungkin banyak dari kita yang pernah dimimpiin sama orang yang udah nggak ada gitu. Tapi kan itu di luar kehendak kita ya, kita nggak bisa minta setiap saat untuk bermimpi tentang kakek kita yang sudah tidak ada, atau kita bermimpi tentang orang kita yang sudah tidak ada. Dan teknologi ini mewujudkan itu gitu. Jadi ya dari pertanyaan itu dan jawaban yang bisa dijawab sendiri, akhirnya muncul film Ketika Berhenti di Sini. Oke. Empat draft bareng sama Alvin Haris, saya ngerjain poster ini. Sebenarnya kenapa kacamata kan karena the whole story juga mengenai kacamata AI yang emang ada di filmnya juga gitu. Jadi sebenarnya ketika 2020 cerita ini dimulai, tren AI itu sama sekali nggak ada kan.
sama sekali belum berkembang seperti sekarang. Ada ChatGPT, ada kemarin konser dengan hologram, ada Vision Pro mixed reality headset yang lagi mau dijual sekarang gitu. Jadi sebenarnya tidak ada buat kami ya, buat Sinemaku sendiri, kita nggak mau berusaha untuk kita tren apa yang lagi rame coba kita bahas gitu. Sama kayak Kukira Kau Rumah, waktu project pertamanya Sinemaku, project film panjang pertamanya Sinemaku, kita bahas mental health, bipolar, tidak ada yang melakukan pembahasan itu di film. Maksudnya sebagai poin utama dari filmnya kan nggak ada. Sama kayak ini pun juga emang kita udah diskusiin sejak lama. Jadi ya itu sih, tidak ada yang kita buat agar viral mungkin, agar mengikuti tren gitu. Jadi memang kita hanya mengikuti konteks apa yang ada di dalam filmnya gitu aja. Ivan Randu Buana, jadi dia adalah sahabat dari Dita, Awan, dan juga Untari yang diperankan oleh Sal dan juga Lutesha. Mereka bersahabat dari sejak sekolah. Ivan ini orang yang selalu ingin ada untuk teman-temannya selalu bergantung sama Ivan, sering membantu. Dia orangnya lumayan ekstrovert, cukup reliable dan realistik menurut gue. Dan dia sangat-sangat peduli dengan Dita. Apapun kondisinya, apapun yang dialami Dita, dia selalu ingin berusaha untuk selalu mengerti gitu. Cukup berat sih jadi Ivan, karena kadang ada momen-momen dimana kok ada manusia kayak gini gitu yang bisa ya menurut gue susah untuk kita implementasikan dalam kehidupan pribadi gitu, karena menurut gue dia lumayan tough juga gitu, dan sangat menghargai kehadiran orang-orang yang dicinta gitu. Terus makna kehilangan buat gue, karena memang kemarin pandemi cukup membuat kita semua merasakan kehilangan yang mendadak ya. Jadi memang cukup dalam, dan gue sangat ngerasa ini cerita gue gitu dari awal gue baca skrip, karena lumayan gue kehilangan nyokap gue saat pandemi, dan gue kehilangan bokap di 2013. Jadi mengambil film ini gue lumayan berat, tetapi gue ngerti banget apa yang dialami dari setiap karakter yang ada di film ini, dari sisi keluarganya, dari sisi sahabat, dan dari sisi karakter Dita itu sendiri. Sangat terdalam buat gue, dan pas syuting pun gue melihat semuanya itu kok relate banget ya sama kehidupan gue, dan gue sangat gembira ini kita bisa rayakan gitu, karena kan setelah pandemi kemarin belum ada nih kayaknya rilis momen kita pribadi, karena kita harus buru-buru untuk ya lo harus move on gitu, harus kerja lagi, semua harus balik dari awal, padahal sebelumnya kita nol banget gitu. Kuliah di Jepang, cinta banget sama filosofi, stoicism, dan lain halnya. Tapi bisa dibilang di cerita ini he's an outsider dari circle-nya Ivan, Dita, Awan, sama Untari. Untari itu yang dimainin sama Lutesha. Dia sosok yang, karena mungkin dia arsitek dan melihat hal dari banyak perspektif. Jadi jika dia melihat seseorang seperti Dita, atau Awan, atau Ivan, dia bisa melihat dari banyak angle, helikopter view semuanya. Jadi dia tertarik banget sama karakter-karakter orang. Dan yang paling membuat dia tertarik adalah Dita. Karena Dita tuh kayak puzzle di matanya si Ed. Oke. Puzzle yang banyak teman-temannya sendiri punya, teman dari SMA tuh gak bisa pecahin. Dan Ed tuh suka banget puzzle. Ntar pas di film kalian bakal ngerti kenapa ngomong dia suka banget puzzle. Biar kita simpan untuk di Kita simpan bulan aja depan. dulu Oke, Brian. 27 Juli jangan lupa ya. Siap. Itu. Terima kasih, Brian. Oh
kedekatannya berbeda bersama Ed dan juga Dita gitu. Tapi so far ada hal-hal yang menurut gue Ivan ini tuh di kehidupan nyata gue kayak gue nggak mungkin kayak gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang ini kok bisa gitu, seorang Ivan tuh ada di titik ini dan masih untuk memperjuangkan gitu. Dan memang menurut gue apa ya, gue jadi bingung. Bersama Prilly kan, Iya. romance semuanya mudah sama Prilly. Oke, siap. Terima kasih. Siap, thank you. Gue pernah jebak mereka berdua Uh-uh. sama Reva. Jadi kelar kita reading gue ajak Brian, Prilly sama Reva belum ada sempat waktu berduaan nih. Iya. Terus kita ngobrol di ruangan, ngobrol di ruangan, udah ngumpul nih berempat. Terus gue bilang sama Brian, kita tinggal Saat kita tinggal keluar, terus gue liat saklar lampu kan. Sorry gue matiin lampunya ya. Gue cabut keluar. Mungkin mereka ngaji atau apa kita nggak tahu. Iya. Tapi itu intinya ya biarkan mereka di talk mungkin. Iya, di top chemistry, nge-build chemistry. Iya, Nge-build chemistry. Jadi itu.